Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program acara Fikratif Membaca. Kita masih akan melanjutkan pembacaan buku profil 30 sahabat keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar yang diterbitkan oleh Kiswah Media dalam versi bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan pembacaan tokoh singkat kali ini, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Ia adalah wanita generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Hashimiyah Al-Muttalibiyah Al-Quraisyiyah, pemuka kaum wanita seluruh alam. Ayahnya adalah Rasulullah SAW, pemuka umat manusia tanpa membanggakan diri. Ibunya adalah wanita terkemuka yang luhur, yakni Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisy al-Asyadiyah, istri pertama Rasulullah SAW dan yang paling dicintai beliau di hati beliau. Fatimah radhiyallahu taala anha lahir saat Ka'bah dibangun dan Nabi SAW berusia 35 tahun. 5 tahun sebelum masa kenabian, berdasarkan pendapat yang paling masyhur. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa Fatimah lahir 41 tahun dari kelahiran ayahnya Rasulullah SAW, yakni pada tahun pertama masa kenabian. Adapun urusan Fatimiyah di antara saudara-saudaranya adalah ia sebagai anak yang terakhir, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar. Pendapat yang menenangkan hati berdasarkan banyaknya riwayat hadis yang meyakinkan terkait urutan anak-anak perempuan Rasulullah SAW adalah Zainab anak pertama, yang kedua Ruqayyah, yang kemudian ketiga Ummu Kulsum, lalu yang keempat Fatimah Az-Zahra. Wallahu a'lam. Julukan Fatimah adalah Ummu Abiha, sementara gelarnya Az-Zahra. Keturunan Rasulullah SAW terputus kecuali dari Fatimah. Artinya, keturunan Rasulullah SAW semuanya terputus kecuali dari jalur Fatimah. Ini merupakan satu dari beberapa keistimewaan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Saat Allah mendatangkan agama Islam dan Rasulullah SAW menyampaikan secara terbuka, kaum wanita yang pertama kali masuk Islam adalah istri beliau, yaitu Khadijah dan putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Adapun Fatimah baru tumbuh dewasa seiring dengan permulaan risalah Islam. Hati dan akalnya terbuka pada Islam dan ajaran-ajarannya. Kadang ia menyingkirkan gangguan keji dari ayahnya sebagai bentuk pembelaan terhadap beliau dan mengangkat kotoran dari beliau yang dilemparkan oleh orang-orang yang melecehkan beliau sebagai utusan Allah. Kemudian Fatimah hijrah ke Madinah hanya selang beberapa waktu setelah Rasulullah SAW hijrah. Disertai kedua saudarinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tatkala tiba di sekitar Madinah, Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Harithah untuk menjemput putri-putri beliau. Seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya anak pamannya, yakni Ali bin Abi Thalib, meminangnya. Ali seorang yang fakir, yang akan tetapi ia terdidik di rumah Rasulullah SAW dan ia anak pertama yang masuk Islam. Ia juga memiliki sikap-sikap yang luhur dalam Islam. Rasulullah meridainya untuk menjadi suami bagi Fatimah dan menikahkannya dengan Fatimah, putri beliau, di akhir tahun kedua Hijriah. Saat itu Ali berusia 21 tahun 5 bulan. Sementara Fatimah usia 18 tahun. Menurut pendapat yang lain, usianya 15 tahun, 5 bulan setengah. Didasarkan pada perbedaan pendapat terkait tahun kelahirannya. Acara pernikahan malam pertama dan perhiasan pengantin diadakan secara sederhana dan biasa saja lantaran minimnya penghasilan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di antara kalangan ahli sirah ada yang menyebutkan bahwa jeda antara pernikahan Ali dengan Fatimah dan saat ia dipertemukan dengan Fatimah untuk hidup bersama adalah 9 bulan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat 4 garis di tanah. Lalu beliau bertanya, "Tahukah kalian apa ini?" Mereka menjawab,
Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, afdhalu nisa'i ahlil jannati Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin Wasiyatu bintu Muzahimin imra'atu Fir'auna wa Maryamu ibnatu Imrana radhiyallahu anhunna ajma'in. Wanita-wanita penghuni surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa pada saat penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW memanggil Fatimah lantas berbisik kepadanya hingga Fatimah pun menangis. Kemudian beliau berbicara kepadanya hingga ia pun tertawa. Ummu Salamah menuturkan, manakala Rasulullah SAW wafat, aku bertanya kepadanya tentang tangis dan tawanya saat itu. Fatimah mengatakan, Rasulullah SAW memberitahukan kepadaku bahwa beliau akan wafat, sehingga aku pun menangis. Kemudian beliau memberitahukan kepadaku bahwa aku menjadi salah satu wanita pemuka penghuni surga selain Maryam binti Imran, maka aku pun tertawa. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ia menuturkan, kami para istri Nabi SAW ada di sisi beliau semuanya tanpa ada seorang pun yang meninggalkan tempat. Kemudian datanglah Fatimah dengan berjalan kaki. Demi Allah, cara berjalannya benar-benar sangat mirip dengan cara berjalan Rasulullah SAW. Begitu melihatnya, beliau menyambutnya dan mengucapkan, selamat datang putriku. Kemudian beliau mendudukkannya di sebelah kanan atau kiri beliau. Kemudian beliau membisikkan rahasia kepadanya, namun ia lantas menangis terseduh-seduh. Kala melihatnya dirundung kesedihan, beliau membisikkan rahasia lagi kepadanya hingga kemudian ia pun tertawa. Aku katakan kepadanya, Rasulullah SAW membisikkan rahasia khusus hanya kepadamu di tengah kami. Kemudian kamu menangis. Begitu Rasulullah SAW meninggalkan tempat, aku bertanya kepadanya, apa rahasia yang beliau sampaikan kepadamu? Kemudian Fatimah menjawab, aku tidak akan mengungkap rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah. Setelah beliau wafat, aku akan katakan kepadanya. Kemudian setelah beliau wafat, aku katakan kepadanya, aku tekankan kepadamu dengan hakku padamu, kamu harus beritahukan kepadaku. Ia pun menjawab, kalau sekarang baru boleh diberitahukan. Ya, yaitu Fatimah menuturkan kepadaku, adapun saat beliau membisikkan hal pertama kepadaku, beliau memberitahukan kepadaku, Jibril biasa mencocokkan bacaan tadarus Al-Quran padaku sebanyak 1 kali setiap tahun. Namun Jibril mencocokkan bacaan Al-Quran padaku di tahun ini 2 kali. Menurutku ini tidak lain menandakan bahwa ajal sudah dekat. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, sungguhnya pendahulu terbaik bagimu adalah aku. Lalu aku pun menangis, bagaimana yang kamu lihat. Begitu melihat kesedihanku, beliau berbisik lagi kepadaku. Beliau mengatakan, wahai Fatimah, tidakkah kamu ridho bila kamu menjadi pemuka para wanita kaum mukminah atau pemuka para wanita umat ini? Hadis ini diriwayatkan oleh di dalam Sahih Al-Bukhari pada hadis nomor 5928. Kemudian diriwayatkan dari Miswar bin Makhramah, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna Fatimata bid'atum minni yuribuni ma rabaha wa yu'dhini ma'adzaha. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Aku gundah oleh apa yang membuatnya gundah, dan aku tersakiti oleh apa yang membuatnya tersakiti. Kemudian Rasulullah SAW mencintainya sepenuh hati. Diriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khushani, ia menuturkan jika Rasulullah SAW pulang dari perang atau bepergian, maka beliau mendatangi masjid lantas menunaikan salat 2 rakaat. Kemudian menghampiri Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, lalu terlebih dahulu kemudian mendatangi istri-istri beliau. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, ia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun gaya dan tingkah lakunya lebih mirip Rasulullah saat beliau berdiri maupun duduk daripada Fatimah binti
Rasulullah SAW. Jika ia menemui beliau, maka beliau berdiri untuk menghampirinya, lantas menciumnya dan mendudukkannya di tempat duduk beliau. Sementara jika Nabi SAW menemuinya, maka ia berdiri dari tempat duduknya, lantas mencium beliau dan mendudukkan beliau di tempat duduknya. Diriwayatkan dari Jumai bin Umair, aku bersama bibiku menemui Aisyah radhiyallahu anha. Ia ditanya, siapa orang yang paling dicintai Rasulullah? Ia menjawab, Fatimah. Ia ditanya lagi, siapa dari kaum laki-laki? Aisyah menjawab, suami Fatimah, yakni Ali. Lantaran sejauh yang aku tahu, ia orang yang suka berpuasa dan sholat malam. Fatimah radhiyallahu anha sangat terpukul atas wafatnya ayahnya, yakni Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian pun Fatimah juga wafat. Menurut satu pendapat, jeda waktunya 6 bulan. Ini merupakan pendapat yang paling populer. Sementara pendapat yang lain mengatakan 3 bulan. Ada yang mengatakan selain itu. Fatimah adalah anggota keluarga beliau yang pertama kali menyusul beliau, yakni Nabi Muhammad SAW. Suaminya Ali bin Abi Thalib mensolatkannya dan ia juga yang memandikannya bersama Asma bin Umais. Sebelum wafat, Fatimah telah memberikan isyarat kepada Ali agar menguburkannya di waktu malam. Para ahli tarikh menyatakan bahwa wafatnya di malam hari Selasa, baru 3 malam berlalu dari bulan Ramadan, tahun 11 Hijriah dalam usia 29 tahun. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tidak pernah menikah selain dengan putra pamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan ia tetap sebagai istrinya sampai wafat. Berikut di antara anak-anaknya yang dilahirkan dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama, Hasan bin Ali. Ia lahir pada bulan Sya'ban tahun ketiga dari Hijrah. Menurut pendapat yang lain pada pertengahan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Husain bin Ali. Ia lahir setelah berlalunya beberapa malam dari bulan Sya'ban pada tahun keempat Hijriah. Kemudian yang ketiga, Zainab. Ia lahir pada masa hidup Nabi SAW dan ayahnya menikahkannya dengan putra saudara ayahnya, Abdullah bin Ja'far. Kemudian yang keempat, Ummu Kulsum binti Ali. Ia lahir sebelum Rasulullah wafat. Ali tidak pernah menikah dengan wanita lain selama masih ada Fatimah sampai kemudian Fatimah meninggal dunia. Ada beberapa riwayat yang mensinyalir bahwa Fatimah juga melahirkan anak laki-laki yang lain. Akan tetapi kemudian wafat saat masih kecil, namanya Muhsin. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan saat Hasan lahir, Rasulullah SAW datang lantas bertanya, perlihatkan anakku, yakni cucuku kepadaku, apa nama yang kalian berikan kepadanya? Aku menjawab, aku menamainya Harb. Kemudian beliau pun berkata, bukan, tapi namanya Hasan. Saat Husain lahir, beliau berkata, perlihatkanlah anakku kepadaku. Apa nama yang kalian berikan kepadanya? Aku menjawab, aku namai Harb. Beliau pun berkata, bukan, tapi namanya Husain. Kemudian anak yang ketiga lahir, Nabi SAW datang lagi. Kemudian berkata, perlihatkan anakku kepadaku. Apa nama yang kalian berikan kepadanya? Aku menjawab Harb. Rasulullah pun berkata, bukan, tapi namanya Muhsin. Kemudian beliau bersabda, Inni samaituhum isma waladi Haruna syabbarun wa syabirun wa mushbirun. Sesungguhnya aku menamai mereka dengan nama anak-anak Harun, Syabbar, Syabir, dan Musyabbir. Semakna dengan Hasan, Husain, dan Muhsin. Wallahu ta'ala alam. Demikian cerita singkat tentang Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Demikian pembacaan profil singkat tentang Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan buku profil keluarga 30 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.